Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedita Devirani dengan NIM 642300026 dari kelas 642D25. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yaitu tugas dari proyek pendidikan agama dengan artikel yang berjudul Israel lakukan genosida di Gaza, serukan embargo senjata. Secara sederhana, genosida sering dimaknai sebagai pembantaian massal atau pemusnahan kelompok-kelompok etnis secara masif. Tidak terlalu salah, meski kurang lengkap juga. Alasannya karena kejahatan genosida tidak hanya mencakup pembantaian massal saja. Secara khusus, Israel telah melakukan 3 tindakan genosida terhadap warga Palestina sebagai kelompok dengan niat tersirat, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius, dengan sengaja membuat kondisi kehidupan yang akan berujung pada kehancuran fisik dan mental keseluruhan ataupun sebagian, dan memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, jelas Albanese. Ada laporan bahwa 112 warga sipil di Palestina dilaporkan tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang sedang berupaya mendapatkan bantuan di Gaza Utara pada Kamis 29 Februari. Militer Israel mengakui bahwa pasukannya memang menembaki beberapa orang yang mereka anggap sebagai ancaman. Dalam insiden tersebut, sejumlah aksi dan saksi mata menyaksikan kerumunan warga sipil berupaya mendapatkan bantuan dan iring-iringan truk yang telah melewati pos pemeriksaan militer Israel di kota Gaza. Namun, sesaat kemudian militer Israel melepaskan tembakan. Truk-truk pembawa bantuan sontak berusaha untuk bergerak maju dan menuntut seorang saksi Palestina kepada BBC sebagai korban tewas tertabrak truk-truk tersebut. Sebanyak 760 lainnya luka-luka dalam insiden itu, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Hamas di Gaza, Ashraf Al-Hudro, dalam sebuah pernyataan pada Kamis 29 Februari sore. Rekaman udara yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan ribuan orang berada di dalam dan di sekitar truk. Adapun video setelah kejadian yang diunggah ke media sosial menunjukkan beberapa korban tewas digotong ke dalam kereta keledai serta truk bantuan yang sudah kosong. Di sisi lain, Presiden Joe Biden menyatakan kekhawatirannya bahwa insiden itu akan mempersulit upaya dan mediator lain untuk menengahi gencatan senjata sementara dalam perang antara Hamas dan Israel. Militer Israel melancarkan serangan udara dan darat dalam skala besar untuk menghancurkan Hamas yang disebut sebagai organisasi teroris oleh Israel, Inggris, dan lainnya. Kelompok tersebut membunuh sekitar 1.200 orang di Israel Selatan pada 7 Oktober dan membawa kembali 253 orang lainnya ke Gaza sebagai sandera. Nah, apa dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia? Bank Dunia mengingatkan bahwa genosida di Gaza oleh Israel dapat memicu kejutan ekonomi, di antaranya terkait lonjakan harga minyak hingga $150 per barel dan jutaan orang di seluruh dunia akan kelaparan karena harga pangan lebih tinggi. Dalam laporan yang diluncurkan pada bulan lalu, Bank Dunia menjelaskan sama seperti perekonomian dunia yang bangkit dari gangguan pandemi dan gelombang perang di Ukraina. Para ekonom dan analis resiko juga menyadari bahwa bagaimana kekejaman Israel dapat menyebabkan perang yang lebih luas. Perang baru dapat melibatkan Lebanon, Suriah, Iran hingga meluas ke Irak. Berdasarkan laporan Bank Dunia tersebut, efek dari genosida oleh Israel yang dunia barat menyebutnya konflik Israel-Palestina terhadap pasar komoditas masih terbatas untuk sejauh ini. Secara keseluruhan, harga minyak naik sekitar 6% sejak konflik itu dimulai. Lalu harga komoditas pertanian sebagai besar logam dan komoditas lainnya pun hampir tidak mengalami perubahan. Dampak ekonomi global dari perang antara Israel dan Palestina relatif tidak terdengar, kecuali kita melihat konflik itu dan menyulut konflik di kawasan kecil ini, kemungkinannya akan ada guncangan besar terhadap pasar global, ujar peneliti senior di Arab Goldstein Institute di Washington. Ia menambahkan perang ini memang meningkatkan pertaruhan geopolitik di kawasan tersebut. Hanya saja dalam banyak kasus, dampak perkembangan
Geopolitik terhadap pasar cenderung terbatas dan singkat waktunya. Walau demikian, beberapa analis memiliki pandangan berbeda. Mereka meningkatkan genosida Israel yang terus berlangsung dinilai dapat mengancam prospek perekonomian dunia yang sudah rapuh. Nah, bagaimana penyaluran bantuan di Gaza? Bagian utara Gaza mengalami kehancuran yang luas setelah menjadi fokus serangan darat tahap pertama Israel. Sebagian besar wilayah tersebut telah terputus dari bantuan kemanusiaan selama beberapa bulan meskipun ada upaya dari badan-badan bantuan PBB. Pekan lalu, Program Pangan Dunia WFP menyatakan terpaksa menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza Utara setelah konvoi pertamanya dalam 3 minggu dikepung oleh kerumunan orang yang kelaparan dan di dekat pos pemeriksaan militer Israel di Wadi Gaza, dan kemudian menghadapi tembakan di kota Gaza. Konvoi lain menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kekacauan dan kekerasan total akibat runtuhnya ketertiban sipil. Beberapa truk dijarah di tengah Gaza dan seorang pengemudi dipukuli. Ia juga memperingatkan bahwa 1 dari 6 anak di bawah usia 2 tahun wilayah utara kota Gaza menderita kekurangan gizi akut. Pada Rabu 28 Februari, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 6 anak meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di Rumah Sakit Gaza Utara. 2 korban tewas terjadi di Al-Shifa dan keempat di Kamal Adwan, tambahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.